Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di dalam channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini benar-benar bisa memberi informasi, memberi inspirasi, edukasi, dan syukur kalau ada persoalan bisa memberi solusi. Saya sudah bersama dengan Bapak Insinyur Haji Sigit Widyonindito MT, Wali Kota Magelang. Apa kabar Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah Bapak Bambang Sadono. Ya, saya akan bertanya masalah-masalah yang aktual, terutama dikaitkan dengan pandemi COVID-19 ini. Keadaan di Magelang seperti apa? Karena ada tren yang naik kelihatannya di seluruh Jawa Tengah ini. Monggo Pak Wali. Ya Pak Bambang, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pak Bambang, matur nuwun atas waktunya, kehormatan besar bagi kami atas nama rakyat di Kota Magelang bisa bertatap muka di channel Inspirasi Jawa Tengah yang Bapak bawakan selama ini luar biasa. Banyak yang mengamati yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan ini. Oke. Pak Wali, saya akan tanya, ini kan masa bakti Bapak masih beberapa bulan ya, akan 10 tahun memimpin Kota Magelang. Nah, apakah masih ada hal-hal yang mungkin Pak Wali kan ingin meninggalkan legacy ya, meninggalkan proyek atau mungkin hasil-hasil yang selama ini 10 tahun. Apakah masa pandemi ini agak mengganggu untuk Pak Wali menyelesaikan apa yang selama ini diprogramkan? Pak Bambang, terima kasih Bapak ini wasak Jawa Tengah yang menguasai betul ya, termasuk Kota Magelang. Ya. Kota saya kecil, ya hanya 3 kecamatan, tapi rakyatnya punya visi yang jargon yang tinggi loh Pak. Kota saya ini menjadikan Singapurnya Jawa Tengah. Jujur perekonomian menurun Pak. Ya, menurun, tetapi selama 10 tahun, hampir 10 tahun ini, membanggakan sekali Pak. Contohnya saja Pak, ketika saya menjabat, contoh saja, kemiskinan di Kota Magelang 15, sekian Pak, turun menjadi 9%. Itu 2010, 2015, 6%. Nah, sampai saya mengakhiri 5 tahun ini, insya Allah kira-kira kalau 2-3% bisa saya raih Pak. Jadi nanti saya punya angka kira-kira 6-7% nanti. 6-7%. Nah, PR yang paling berat itulah Pak, saudara-saudara kita, rakyat kita yang masih kurang prasejahtera, yang 6-7% itu harus terangkat, harus sejahtera, harus kita layani. Itu PR kami yang paling berat. Kalau selama 10 tahun, infrastruktur baik, pelayanan kesehatan baik, terus kemudian pendidikan saya sudah memasuki 4-5 tahun ini pendidikan gratis di Kota Magelang, seragam saya belikan, sepatu saya belikan, peralatan sekolah saya belikan, bosnya tak tambahi, jadi rakyat saya semuanya sekolah Pak. Pak Wali, apakah pandemi COVID ini nggak agak menambah itu orang-orang yang kurang mampu itu, Pak? Menambah gimana, Pak? Menambah jumlah, artinya yang tergolong miskin bertambah gitu maksudnya. Secara hitung-hitungan begitulah, Pak. Jujur pasti ada yang putus hubungan kerja, ada yang kegiatannya terhenti, yang melas lagi, Pak. Ada yang tabungannya habis. Itu. Ya, tapi kita sudah menyusun KUAPPAS untuk 2021 skala prioritasnya untuk rakyat. Politik anggarannya untuk rakyat, untuk membangkitkan ekonomi ini. Jadi kita dari 2021 tidak ngomongkan proyek, bicaranya mengembalikan rakyat itu, politik anggaran itu mengangkat harkat rakyat. Kira-kira ke sana. Kalau Bapak bertanya, rakyat saya bagaimana sekarang ekonominya, jujur seperti yang saya sampaikan tadi, secara umum begitu, tidak saya tutup-tutupi.
Tapi saya minta rakyat, saya tiap hari, tiap seminggu 2 kali saya keluar masuk kampung, total saya berikan semangat, semuanya baik Pak, semangat. Ya. Karena Magelang, jujur saya nggak punya sumber daya alam, nggak punya hutan, nggak punya sawah. Lama-lama sawahnya jadi bangunan terus. Di seluruh kota yang bisa menghidupi apa? Yang bisa menghidupi sebagai kota jasa. Jadi tamu-tamu kita harus kita layani dengan baik. Ingat yang tadi saya sampaikan sebagai Singapurnya Jawa Tengah itu, Singapura itu nggak ada apanya sih, nggak ada apa-apa. Ya. Tapi orang satu dunia datang ke Singapura berduyun-duyun, termasuk kita kalau ke sana gumun deleng ke Singapura, padahal tanamannya di sana di garden apa By the Bay itu tanamannya dari Sumatera, dari Jawa semua. Itulah. Jadi image membuat kota sebagai kota jasa ini harus kita bangun. Ya. Kalau nggak salah Pak Wali kan juga membangun apa ya gelanggang olahraga ya yang cukup representatif sehingga pernah jadi pusat apa ya latihan yang dari Semarang itu. Kehormatan bagi saya Pak Bambang, Stadion Musuh Broto, saya membuat sport center Pak. Kotanya maju, kotanya baik, sejahtera, tapi olahraganya. Anak-anak mudanya harus terarah Pak, walaupun saya kecil, tapi saya punya stadion yang dipakai home base-nya PSIS. Ya, saya matur Pak Gu, kalau Jawa Tengah itu ya kudune duwe stadion yang megah gitu. Wah, jati diri saya dengar sudah direnovasi. Ada kolam renang, ada gor, ada lapangan tenis tingkat internasional. Harapannya anak-anak Magelang maju dan berprestasi Pak Bambang. Ya. Pak Wali, kalau tidak salah Magelang juga merencanakan sebuah pusat kegiatan, pusat bisnis yang akan dibangun di tengah kota. Ini terganggu nggak Pak dengan adanya COVID ini? Secara umum iya Pak Bambang. Jadi kita melandai dulu, tetapi grand rencana masternya sudah kita dapatkan. Jadi tidak boleh kita mundur, tidak boleh kita surut, harus berpikiran positif ke depan. Ya, insya Allah pandemi ini tidak selama-lamanya, ya walaupun berdampingan. Ya, kira-kira begitu Pak Bang. Jadi kita harus optimis bangun itu. Jadi kira-kira nanti sampai akhir masa jabatan Pak Wali sudah bisa terwujud ya itu? Ya mohon doanya lah Pak Bang. Mohon doanya. Pak Wali, saya memantau ya, mengamati banyak hal yang sudah dilakukan Pak Sigit ini selama 10 tahun. Jadi seandainya jabatan wali kota itu boleh 3 kali, mungkin Bapak akan terpilih lagi. Wah. Ya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan saya adalah mungkin ada harapan atau titipan atau pesan Bapak kepada nanti penerusnya, karena Desember nanti kan sudah ada pemilihan wali kota yang baru. Monggo Pak Wali. Pak Bambang, kalau membicarakan kepemimpinan, kehormatan bagi saya Pak, dipilih, tadinya tukang nambal jalan di DPU, dipilih wali kota, sekarang itu saya sehari-hari itu mikirkan rakyat bagaimana sejahtera, bagaimana bahagia dilayani dengan baik Pak. Alhamdulillah atas ridho Allah, Magelang sekarang sudah berubah Pak. Sudah berubah dan berubah, kesejahteraan meningkat, pertumbuhan baik, indeks, wah pokoknya keren lah Pak. Nah, harapan, kalau kekurangannya sangat banyak Pak Bambang, sangat banyak. Jadi 10 tahun memimpin ini, kalau ngomongin kota saya itu 3 hari 3 malam nggak tidur, betah saya Pak. Betah Pak, jadi harus gembregah istilahnya di mana daerah istimewa Yogyakarta, di Magelang pun juga begitu. Yang bisa merubah siapa kita? Nah rakyat saya itu solid Pak. Waktu 10 tahun kalau dipimpin lebih dari 10 tahun ya rakyatnya bosan Pak Bambang. Gantian yang muda, yang kreatif, yang inovasi, ya kalau bisa tidak sama.
pemikirannya jangan lokal, kalau perlu tingkatnya dunia. Itu Pak Bambang. Jadi harapan saya, Met, kalau boleh saya matur, apa yang sudah kita capai harus dipertahankan, bahkan ditingkatkan. Dan bahkan, nah ini, staf saya, pejabat saya sudah saya persiapkan yang terbaik untuk merumuskan, membantu pemimpin yang akan memimpin Magelang nanti, Pak. Jadi siapapun pemimpinnya, grand design-nya, master plan-nya sudah tersusun dengan baik. Dan pinter-pinter semua. Itu saya tempatkan, saya suruh merumuskan, Pak. Ternyata pinter-pinter anak-anak muda itu jangan hanya didiamkan saja. Banyak master-masternya dari luar negeri, dari Belanda, Jepang, Australia, rumus ke kota sing apik. Wah, itu saya jalan. Saya tadinya nggak bisa apa-apa, Pak. Dia yang merumuskan, pas jadinya ya pertumbuhannya membanggakan. Kira-kira gitu Pak Bambang. Jadi PR-nya masih sangat banyak, Pak. Nggak boleh berpuas diri karena kami minim sumber daya yang bisa kita andalkan apa jasa. Ya Pak Bambang. Jadi saya ini tiap hari ini dengan rakyat dekat dan juweh, Pak. Dekat dan juweh, Pak. Misalkan saya bimbing UMKM, sektor informal PKL. Saya dengar PKL saya ada yang sudah punya rumah, punya mobil, seneng rasanya Pak. Kandani nek adol, nek melayani rakyat, siapa saja yang datang tamu makan, jangan dilihat itu platnya dari mana, layani dengan baik. Jangan ditutup, rasanya dipertahankan. Nah, tadi keren Pak. Saya sekarang bisa making geduk bagus, wajik enak, keripik yo enak, kupat tahu yo murah. Nah, coba Bapak jajan di Magelang dengan uang 50.000 makan kupat tahu berapa piring masih susuk coba. Orang bahagia. Iya toh. Nah, Bapak kalau mencari makanan di Magelang murah-murah, enak-enak. Tapi kalau Bapak mencari stik yang harganya 200-300 ribu ya saya nggak ada Pak. Jadi Pak Wali, saya kira Pak Wali sudah mengarahkan Kota Magelang ini ke jalur yang tepat menurut saya. Jadi pertama tadi mengatakan sebagai kota jasa, bahkan targetnya sudah disebutkan membuat Magelang seperti Singapura. Kalau nggak salah juga Magelang punya nilai tambah baru karena ada perguruan tinggi negeri kalau nggak salah. Itu juga daya tarik baru untuk masuk Magelang. Jadi apa Pak Wali yang ingin pesankan pada pengganti untuk meneruskan dan merawat apa yang sudah dicapai selama ini? Yang jelas pemimpin yang akan datang harus berpikiran visioner Pak. Bersama-sama dengan kabupaten di sekitar, wilayah di sekitar untuk memajukan jangan pernah berhenti, terus merumuskan, berpikir untuk kemajuan dan kesejahteraan kota ini. Tadi Bapak nyinggung Universitas Tidar Magelang, negeri Pak, alhamdulillah. Sekarang mahasiswa dari manapun berada di Magelang, multiplier efeknya luar biasa. Tadinya di Magelang nggak ada laundry, sekarang ada laundry Pak, ada PKL, ada kos-kosan. Ya, saya kebetulan Pak Rektornya baik dari Universitas Diponegoro. Kami memutuskan Pak, kota yang kecil begini memberi sekitar 5 hektar di tengah kota Pak. Untuk Universitas Magelang Pak. Baik, terima kasih kepada Bapak Insinyur Haji Sigit Widyo Nindito MT, Wali Kota Magelang, yang telah memberikan beberapa informasi dan harapan-harapan karena beliau nanti kira-kira 6 bulan lagi mungkin akan mengakhiri masa jabatannya karena akan ada Pilwakot pada Desember 2020
Nah, sekali lagi terima kasih Pak Wali. Mudah-mudahan terus sukses, Magelang berkembang, Amin. segera dibuka Borobudur sehingga sebagai kota jasa yang merupakan pendukung yang bisa memanfaatkan peluang-peluang bisnis dari dibukanya Borobudur ini. Sekali lagi terima kasih Pak Wali, selamat bertugas dan matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.